ini, Ustadz ini begini. Wah, Ustadz ini begini. Udah, nggak dewasa itu. Nggak dewasa itu. Kenapa? Kualitas kehidupan itu sangat tergantung bagaimana yang kita ucapkan sebenarnya. Sesederhana itu kok kita ini belajar dari kaidah ini. Surat Al-Baqarah 83, maaf bukan 86. Wa qulu linnasi husna. Berapa banyak orang yang asalnya bisa saling mendoakan dan mereka saling bisa memberikan hadiah gara-gara ucapan yang tidak ditahan karena Allah, itu akhirnya menjadi sebuah permusuhan yang tiada berujung dari semua perkara itu. Ketika kemudian kita tidak belajar untuk diam, belajar diam, kamu nggak akan dihisap kalau diam itu. Kalau baru gendong di hati itu nggak akan dihisap. Diamnya bukan sekedar diam. Kalau sekedar diam jadi penyakit, tapi diam dengan harapan yang kita sandarkan untuk mencari keridhaan Allah ketika Allah yang menyuruh kita untuk diam. Makanya disebutnya liyasmut di dalam hadis. Ibu-ibu kan paham, bapak-bapak kan paham hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Di situ disebutkan liyasmut, diam. Padahal diam itu dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang mewakili. Ada liyaskut, sakata, ada somata. Kenapa yang dipakai liyasmut? Karena diam itu yang dikatakan dalam hadis, ngomong yang baik kalau tidak bisa ngomong, diam. Itu artinya apa sih? Diam membawa hikmah ketika mencari keridhaan Allah. Bukan hanya sekedar diam grundel lalu tidak mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadinya penyakit. Makan grundel gitu. Jadi penyakit memang. Yang kita maksudkan di dalam hadis ini, kata Allah itu bukan liyaskut. Kenapa Allah tidak memilih kata sakata? Kalau sakata itu diam doang, tanpa ada sebuah kerja aktif untuk mengharapkan sesuatu. Itu sakata. Diam. Kenapa diam? Malas ngomong. Ini namanya sakata. Kenapa diam? Malas ngomong. Diamnya diam tidak ada sebuah tujuan. Itu namanya sakata dalam bahasa Arab. Kalau kemudian diam, tetapi di dalamnya ada sebuah kebaikan yang dia ingin peroleh, ada sebuah keridhaan yang dia ingin dapatkan, itu tidak disebutkan dalam bentuk sakata, tapi yasmut. Yasmut itu apa? Diam, tapi mengharapkan ridhanya Allah. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita paham betul. Ini loh salah satu di antara kaidah penting pada kehidupan kita. Kalau kemudian kita dalam kehidupan itu sebelum kita keluar, kalau kita diundang dalam satu perkumpulan apapun, tulis di situ wa qulu linnasi husna, Al-Baqarah 83. Ngomong yang baik kepada manusia. Sebagaimana ilustrasi dua botol sama-sama dikocok yang di dalamnya dua-duanya ada soda. Yang mana kalau ini dibuka, maka semuanya akan keluar. Dan kita, ketika kemudian semuanya harus diomongkan, kita yang rugi. Kenapa? Kualitas kehidupan kita jadi berkurang jauh setelah semuanya itu harus diomong. Semuanya harus diomong. Akhirnya apa? Tinggal segini. Ini kenapa nggak berkurang? Karena dia nggak dibuka, nggak diucapkan. Kadang-kadang kita diam. Nggak semuanya harus kita omongin, nggak semuanya harus kita komentari, nggak semuanya kemudian kita harus kemudian sesuai dengan apa yang kita mau. Hidup itu dijadikan kita berbeda-beda oleh Allah itu supaya Allah melihat siapa yang bersabar dan siapa yang punya komitmen untuk tidak nyakitin orang lain. Lihat disitulah kita akhirnya paham wa qulu linnasi husna. Ini yang disebut dengan wa qulu linnasi husna. Itulah kualitas kita dalam kehidupan. Makanya bahasa omongan itu penting. Makanya ada tasbih di dalam Islam, ada zikir, ada doa. Loh, sampai Rasulullah menyampaikan al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat-kalimat thayyibah itu sedekah. Kenapa sampai pemilihan kata yang baik itu sedekah? Sampai dikategorikan sedekah. Jadi kalau kita ngomong yang baik, misalkan begini, kita ngomong begini yang baik, itu dikategorikan sedekah. Yang disetarakan dengan sedekah kita pakai uang walaupun hanya dengan ucapan. Karena impact yang ditimbulkan dari kalimat yang baik itu akan membawa kebaikan. Berapa banyak orang mati bunuh diri gara-gara omongan orang? Berapa banyak suami istri bercerai gara-gara omongan orang? Berapa banyak orang yang asalnya kondisinya fine-fine saja, baik-baik saja, kemudian menjadi berantakan gara-gara omongan orang? Gara-gara omongan orang itu.
tanpa kemudian kita itu ngerti kapan harus ngomong, kapan nggak harus ngomong. Apalagi ketika kita hari ini, apalagi kemudian ketika kita hari ini, Masya Allah ya, kita ini dihadapkan kepada sebuah pilihan supaya kita gampang ngomong, walaupun kita di ujung dunia ketika kita di balik kamar, di bilik kita dikasih sebuah fasilitas teknologi untuk bicara apa saja. Facebook, Instagram, sehingga semuanya itu harus dikeluarkan. Dan sangat ironisnya adalah sampai keluarga yang mereka sedang ada masalah, dan masalah itu bagian dari sebuah dari sebuah fitrah, dari sebuah keluarga. Ketika kadang-kadang tidak sepakat dalam satu hal, terkadang ada orang yang lebih nyaman untuk menyampaikan kata-katanya di balik tulisan-tulisan yang ingin dibaca oleh setiap orang. Padahal dia tahu orang yang membaca masalah dia itu tidak bisa menyelesaikan masalah, justru menambah masalah dari apa yang dia tuliskan ketika dia bicara dengan jempolnya. Makanya ilmu tingkat tinggi itu apa? Ilmu tingkat tinggi itu diem. Makanya kemudian Nabi Yakub itu mengatakan, memberikan pelajaran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu kan nampak ribuan tahun ketika Allah kagum dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengeluhkan dan mencurahkan basi ke permasalahanku, wa husni, kesedihanku, ilallah, kepada Allah. Dan dia tidak mengucapkan di depan banyak orang. Karena apa? Sebanyak apapun kamu sharing masalah yang kamu hadapi kepada manusia, berapa banyak manusia yang bisa membantumu keluar dari masalah itu? Nonsen. Kenapa? Semua itu tergantungnya Allah. Kenapa kamu tinggalkan Allah yang bisa memberikan kamu kebaikan, lalu kamu menuju kepada manusia yang tidak bisa memberikan kamu solusi? Kecuali solusinya itu ada di hadapan Allah. Ini makanya Masya Allah ini. Makanya sampai urusan suami istri itu kan sampai, ini kan juga jadi masalah kan. Suami istri itu sekarang Masya Allah, akhirnya banyak yang kita dapatkan menjadi ruwet. Masalahnya itu apa? Ketika mereka tidak lagi menempatkan bagaimana kondisi rumah tangga mereka sebagaimana yang Allah sampaikan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian itu pakaian bagi dia, dia itu pakaian bagi kamu. Salah satu pakaian itu apa? Nutup. Jangan membicarakan. Dan itu terletak pada ucapan. Ya kan? Makanya sampai urusan anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita pun bertumbuh kembang sesuai dengan ucapan kita kan. Perhatikan ucapan. Makanya sampai kita mendapati di universitas itu ada namanya fakultas komunikasi. Karena orang yang ngomong belum tentu omongannya itu punya tujuan. Kalau omongan punya tujuan itu sebuah seni berkomunikasi. Kalau hanya ngomong, setiap orang bisa ngomong. Tapi ketika omongan itu punya tujuan, punya goals yang diharapkan, setiap omongannya ngerti arahnya kemana yang ingin didapatkan, itulah yang didapat dengan komunikasi. Makanya dalam Islam, sebelum universitas, para dekan, mereka sibuk membuat universitas komunikasi, jurusan komunikasi. Islam sudah ngatur omongan itu menjadi salah satu part penting dalam kualitas kehidupan manusia. Ucapan. Kalau tidak bisa, belajarlah untuk diem. Belajarlah untuk diam. Belajarlah untuk diam. Jadi suami istri itu yang berat itu apa? Belajar untuk diem. Ketika lagi bergejolak marah, belajar untuk diam. Bukan berarti yang diam itu pasti salah. Karena yang diam adalah mereka yang paham. Keberkahan hidup itu dimulai ketika kita diam. Lihat, Allah ketika mentreatment siapa? Maryam. Disuruh puasa bicara. Jangan bicara dengan banyak orang. Itu Allah mentreatment siapa? Maryam. Jangan bicara. Ya. Jadi masalah pembicaraan itu bukan masalah sepele, bukan masalah yang biasa. Enggak masalah sepele dia. Berapa banyak seorang suami akan terkenang dengan sebuah kata yang sangat pilu dia rasakan, sebagaimana istri akan merasakan pilu dari ucapan yang disampaikan suami. Ketika mereka berdua tidak belajar untuk diam. Kedewasaan kita itu terletak pada kita ketika kita diam.
Makanya sampai Imam Nawawi berkata, dijadikan telinga kita 2, mulut kita 1. Allah bisa nggak menjadikan mulut kita 3? Mampu, kecil bagi Allah itu. Dijadikan di sini, dijadikan di sini, dijadikan di sini. 4 bisa. Bisa nggak dijadikan mulut kita 4 lalu tetap tanpa mengurangi keindahan kita? Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Semuanya mungkin bagi Allah. Tapi Allah jadikan mulut kita 1 dan dijadikan kemudian telinga kita 2. Supaya kita banyak mendengar daripada kita banyak berucap. Ketika ucapan itu tidak kita perhatikan kemana arahnya pembicaraan itu. Makanya kalau sudah ngomong, kita tidak akan pernah tahu ujung di antara ucapan itu sampai kemana. Dan barulah nanti tersadar ketika di pengadilan Allah